Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elit Purnamasari, NIM 2119180. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan intisari dari makalah kelompok 7 sampai kelompok 13 ilmu komunikasi untuk UAS. Yang pertama yaitu komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok adalah ada 4 tahap, yaitu yang pertama forming, yang kedua storming, yang ketiga norming, dan yang keempat yaitu performing. Selanjutnya yaitu klarifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya. Yang pertama yaitu kelompok primer dan sekunder. Yang kedua yaitu kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Yang ketiga yaitu kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Dan selanjutnya yaitu pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama yaitu konformitas, yang kedua fasilitas sosial, yang ketiga yaitu yang terakhir polarisasi. Selanjutnya fungsi komunikasi kelompok yaitu yang pertama menjalin hubungan sosial, yang kedua pendidikan yang mana mempunyai makna, bagaimana dalam sebuah kelompok itu baik secara formal, yang ketiga yaitu persuasi, yang keempat pemecahan masalah, yang kelima terapi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok, yaitu yang pertama melakukan tugas kelompok, yang kedua dengan memelihara moral anggotanya, yang selanjutnya yaitu bentuk komunikasi media. Bentuk komunikasi itu membutuhkan media yang dalam proses penyampaiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa media itu dapat diartikan sebagai yang pertama alat, yang kedua alat atau sarana komunikasi, yang kedua yaitu sarana komunikasi seperti majalah, televisi, film, dan lain-lain. Selanjutnya bentuk komunikasi media yaitu komunikasi yang pertama yaitu komunikasi massa, yang kedua massa itu dapat dijelaskan yaitu produksi dan distribusi yang berdasarkan teknologi. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi massa. Komunikasi massa yang terdiri dari komunikator yang bersifat lembaga. Kemudian komunikasi yang ditunjukkan dalam khalayak banyak. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk komunikasi yang bersifat umum. Media dalam komunikasi massa terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama media cetak, yang kedua media visual, yang ketiga media audio, dan selanjutnya media audiovisual dan media sosial. Dan yaitu komunikasi berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Yang pertama yaitu media komunikasi eksternal, komunikasi dan media komunikasi internal, yaitu prinsip-prinsip dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam ilmu komunikasi. Selanjutnya proses komunikasi efektif yaitu pengiriman pesan, sumber atau isyarat, media atau penghubung, mengartikan kode atau syarat, penerima pesan, umpan balik, serta gagasan. Kemudian gangguan. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi efektif. Pertama karakteristik sumber, yang kedua kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. Adapun bentuk penyajian pesan yaitu ada dua aspek. Yang pertama sisi pesan, yang kedua urutan penyajian, tarikan kesimpulan, serta karakteristik saluran komunikasi, yaitu public relation.
Yang dimaksud dengan public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik berlantaskan kepada pengertian. Selanjutnya, peran public relation yaitu penasehat asli, fasilitator, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, kemudian teknis komunikasi. Fungsi public relation yaitu sebagai komunikator, membina relation. Yang ketiga yaitu peran backup dan manajemen, dan membentuk cooperative image. Selanjutnya yaitu etika komunikasi dalam Islam. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos berarti watak atau keberhasilan atau adab. Dari pengertian pengetahuan, kebebasan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Selanjutnya, adapun arti dari TIK dari segi terminologi yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan para ahli, dengan apa yang dimaksud. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia. Si Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Pun konsep etika komunikasi dalam perspektif Islam yaitu selanjutnya yaitu dalam etika komunikasi Islam ada 6 prinsip. Yang pertama, kaulan sadidan, yaitu benar, lurus dan jujur. Selanjutnya yang kedua, kaulan balighan, yaitu perkataan yang membekas di jiwa. Yang ketiga yaitu kaulan masyuro, yaitu perkataan yang ringan. Yang keempat kaulan lian, yaitu perkataan yang lemah lembut. Selanjutnya yang kelima kaulan koriman, yaitu perkataan yang mulia. Selanjutnya yaitu hubungan komunikasi dengan pendidikan. Komunikasi menurut Islam yaitu hubungan komunikasi dengan pendidikan. Komunikasi pendidikan merupakan komunikasi yang sudah merambah atau menyentuh dunia pendidikan atau segala aspeknya, yang merupakan proses komunikasi yang dipola dan dirancang secara khusus untuk merubah perilaku, kemudian sasaran tertentu ke arah yang lebih baik. Adapun hubungan komunikasi dengan pendidikan yaitu tujuan komunikasi pendidikan atau tujuan pendidikan pembelajaran yang tidak tercapai akibat dari kurangnya atau tidak berfungsinya unsur-unsur komunikasi di dalamnya, atau setidaknya tujuan pendidikan tidak tercapai karena penerapan komunikasi yang keliru. Selanjutnya yaitu tentang hubungan komunikasi dengan dakwah. Hubungan dakwah dan komunikasi merupakan dua aktivitas yang hampir sama secara terminologi. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari komunikasi adalah adanya partisipasi dari komunikasi atas ide-ide atau peran dan pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak komunikator, sehingga dari pesan tersebut yang disampaikan tersebut terjadi perubahan sikap dan tingkah laku yang diharapkan. Menghubungkan antara dakwah dan komunikasi, menilai bahwa dakwah adalah proses informasi. Nilai-nilai keislaman membutuhkan apa yang ditanamkan dalam proses perkomunikasian. Selanjutnya komponen dalam komunikasi dakwah yaitu terdiri dari yang pertama komunikator dakwah, yang kedua komunikan dakwah, yang ketiga yaitu pesan dakwah, yang keempat yaitu metode komunikasi dakwah. Sekian dari penyampaian intisari dari materi dari makalah kelompok 7 sampai kelompok 13. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.